maghrib dianggap adalah waktu yang sangat sakral bagi sebagian besar masyarakat, terutama menurut budaya orang-orang Jawa. Dipercaya itu adalah saat di mana makhluk-makhluk gaib banyak berkeliaran. Tak heran, sejak zaman dahulu ketika matahari mulai terbenam, para orang tua akan memanggil anaknya untuk masuk ke dalam rumah. Hal itu dilakukan karena cerita yang beredar, banyaknya anak-anak yang hilang di waktu maghrib karena dibawa oleh makhluk tak kasat mata. Sebuah kisah diceritakan oleh Darsi, seorang ibu yang tinggal di sebuah desa kecil di Pulau Jawa, menceritakan pengalaman yang dialaminya di waktu maghrib. Darsi yang merupakan seorang ibu rumah tangga juga kerap ikut suaminya bekerja di kebun dengan tujuan bisa membantu perekonomian keluarganya. Saat pergi ke kebun, Darsi selalu membawa anak perempuannya yang bernama Ayu. Karena memang tak ada yang menjaga Ayu dan mengingat usianya yang baru beranjak 5 tahun. Tak mungkin bagi Darsi untuk meninggalkan anaknya sendirian di rumah. Pada suatu hari, Darsi dan suaminya harus lebih lama berada di kebun karena banyak pekerjaan yang harus diselesaikan di hari itu. Tak terasa, hari sudah senja. Cahaya matahari yang mulai meredup menandakan siang akan berganti malam. Darsi pun berpamitan kepada sang suami untuk pulang terlebih dahulu ke rumah bersama Ayu. Di tengah perjalanan, Ayu berlari mendahului sang ibu. Namun Darsi hanya membiarkannya karena itu biasa dilakukan Ayu saat hendak pulang ke rumah mereka. Hanya berselang beberapa menit, Darsi pun sampai di rumah. Namun Darsi merasa bingung, tak menemukan keberadaan anaknya di dalam rumah, meski sudah mencari di semua ruangan. Dengan keadaan panik, Darsi kembali ke kebun. Dia pun mengabarkan kepada sang suami kalau anak mereka telah hilang. Mendengar cerita tersebut, sang suami berusaha menenangkan Darsi, meskipun sebenarnya dalam hatinya juga sangat khawatir dengan nasib anak sematawayang mereka. Terlintas dalam pikiran sang suami, barangkali anak mereka sedang mampir ke rumah kakek dan neneknya. Karena memang rumah kedua orang tua Darsi yang tak jauh dari kebun tempat mereka bekerja. Tanpa pikir panjang, mereka bergegas ke rumah orang tua Darsi. Sesampainya di sana, Darsi menjadi histeris karena orang tua Darsi mengaku kalau Ayu tak berada di rumah mereka. Tangisan Darsi pun pecah hingga mengundang perhatian penduduk sekitar. Dibantu oleh warga, pencarian Ayu pun berlanjut. Setelah mencari di seluruh sudut kampung, fokus mereka pun tertuju pada sebuah pohon tua di dekat rumah Darsi. Karena ada seorang warga mengaku terakhir melihat Ayu bermain di sekitar pohon itu di waktu maghrib tadi. Namun sayang, hingga tengah malam, meskipun sudah berulang kali mencari di sekitar pohon itu, keberadaan Ayu belum juga ditemukan. Singkat cerita, 3 hari telah berlalu. Orang tua Ayu tak putus asa mencari anaknya. Sampai akhirnya, mukjizat benar-benar terjadi. Pada waktu maghrib, Ayu pulang ke rumah. Dan yang anehnya lagi, Ayu memakai pakaian yang indah sambil memeluk sebuah boneka.
Saat ditanyai, Ayu mengaku selama ini sedang bermain bersama teman-teman sebayanya di suatu tempat. Selain terdapat banyak mainan, Ayu juga diberi pakaian yang indah. Setelah puas bermain, Ayu diantar teman-temannya pulang sampai di depan pintu rumah. Ayu juga mengatakan kalau dirinya hanya bermain sebentar, padahal kenyataannya dirinya sudah hilang selama 3 hari. Dari sinilah orang tua Ayu dan para warga menyimpulkan kalau selama ini Ayu telah dibawa oleh makhluk tak kasat mata. Namun orang-orang bersyukur karena Ayu telah kembali ke pelukan orang tuanya. Kisah hilangnya Ayu hanyalah salah satu dari sekian banyak kejadian mistis yang terjadi di waktu maghrib.